alasannya mungkin kalian pasti akan membelakan kalau Eyang Semar kan tokoh kejawen banget ya Sobat Horor ya. Pasti kan beberapa orang pasti menghormati beliau karena memang kejawen, ngomong-ngomong doang di kamera gitu loh. Disitulah Sobat Horor. Intinya tuh kayak gitu ya, tentang masalah Sabtu Palon. Dan menurut saya di kesimpulan video ini, apa hubungannya Sabtu Palon dengan Megatrust gitu ya? Apakah ada hubungannya gitu kan ya? Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channelku, Stephenie Father, di sesi lesehan horor. Dimana sesi ini kita akan membincang-bincang ya, berbincang-bincang tentang seputar hal gaib, hal-hal horor, hal-hal yang pastinya di luar nalar manusia. Oke, Sobat Horor, jujur ya, saya tuh kadang sedih. Kenapa kalau di segmen ini tuh pasti komentarnya itu selalu bilang udah mending fokus itu aja, memberantas setan aja daripada sesi ini. Udah mending fokus gini aja. Aduh, sekarang membosankan, kok malah sesi lesehan horor. Aduh. Jadi yang komentar itu adalah sobat horor baru atau haters Sobat Horor ya. Karena sesi ini tuh sudah lama banget Sobat Horor. Sesi lesehan horor ini sudah lama pakai banget gitu. Tapi masih ada yang ngomong seperti itu gitu. Sono-sono kita menghargai karya orang ya. Oke, Sobat Horor, di kesempatan kali ini, di video kali ini Sobat Horor ya, banyak banget yang meminta saya itu masih membahas seputar gempa bumi yang akan melanda negara kita ini Sobat Horor. Karena isunya ini masih hangat-hangatnya ya, masih semakin maraknya. Apalagi Sobat Horor ya, setelah banyak banget yang mencoba untuk saya mereaction atau memberikan tanggapan tentang yang namanya ini Sabtu Palon. Sabtu Palon Sobat Horor ya. Tentang Sabtu Palon ini, katanya, "Kak, apakah Sabtu Palon itu ada hubungannya sama Megatrust yang akan terjadi di Indonesia? Bahkan sudah terjadi di beberapa titik Sobat Horor ya." Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas apakah ada hubungannya dan siapa itu Sabtu Palon Sobat Horor, dan apa hubungannya sama tanah Jawa ini gitu ya. Apa hubungannya Sobat Horor ya? Oke, jadi kita akan membahas di video kali ini. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam ini nih, inti videonya ya, ada Megatrust, ada Sabtu Palon, tapi kita harus tahu dulu Sabtu Palon itu apa. Oke, kita berbincang-bincang tentang ibarat gimana ya, kita akan berbincang-bincang tentang lebih mendalam lah ya, tentang Sabtu Palon ini Sobat Horor. Nah, Sabtu Palon ini Sobat Horor, ini adalah sebenarnya tokoh yang biasa digambarkan orang-orang, yaitu adalah tokoh wayang Semar Sobat Horor. Sabtu Palon itu sama Semar beda apa enggak Sobat Horor ya? Terus apa bedanya? Terus kalau sama apa samanya? Dan kenapa kok Sabtu Palon itu kalau di Google itu pasti munculnya adalah Eyang Semar Sobat Horor ya. Dan kenapa saya punya ini? Ya, kalian yang nonton kasus saya, petualangan horor saya, pasti kalian tahu lah kenapa saya punya. Oke, jadi siapa itu Sabtu Palon? Mungkin ada beberapa yang tidak tahu. Terus apa arti kata Sabtu Palon nagih janji ke tanah Jawa Sobat Horor? Apa? Ada utang apa masyarakat Jawa dengan Sabtu Palon? Punya utang apa? Utang piutang apa deh Sobat Horor ya? Nah, seperti yang kita tahu bahwa sosok Sabtu Palon dikenal dengan sumpahnya kembali ke tanah Jawa. Terhitung 500 tahun setelah kerajaan Majapahit hancur. Hal itu termaksud ya dalam bait syair dalam serat jangka Jayabaya karya Ronggo Warsito. Jadi kayak di situ tuh emang kayak ibaratkan dia tuh bilang bahwa dia tuh akan kembali ke tanah Jawa lagi, dalam arti kembali menagih janji setelah 500 tahun Sobat Horor. Dalam arti menagih janji ini apa nih? Menagih janji yang memang akan apa? Oke, kita akan bahas lagi Sobat Horor ya. Nah, sumpah yang dimaksud oleh Sabtu Palon itu berkaitan dengan keputusan Prabu Brawijaya V memeluk Islam. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Sabtu Palon adalah sosok penasihat spiritual raja terakhir kerajaan Majapahit. Setelah sang raja memeluk Islam, Sabtu Palon pun pergi memisahkan diri dan meluapkan sumpah. Dalam sumpah itu dia menyebut akan memporak-porandakan Pulau Jawa. Nah, Sobat Horor, jadi itu kayak apa ya? Dia kayak sumpah ya, sumpah. Terus dia bilang kalau dia akan kembali lagi ke tanah Jawa ini, intinya kembali menagih janji dan akan memporak-porandakan
Pulau Jawa. Hanya Pulau Jawa, Sobat Horor ya. Sedangkan Megatrust ini akan memporak-porandakan rata-rata bagian selatan wilayah Indonesia, Sobat Horor. Tetapi apakah ada hubungannya, Sobat Horor? Nanti pokoknya intinya saya akan simpulkan lah setelah kita tahu dulu Sabdo Pahlawan ini selain lagi janji akan memporak-porandakan, mungkin akan apa lagi dan seluk-beluknya seperti apa gitu kan ya. Nah, syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa. Terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit, bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dan ramalannya yang berbunyi, pepes tene nusa tekan janji. Yen wus jangkep 500 warsa, kepetung zaman Islame. Musnah bait marang ingsun. Gemi Budi Madeg Sawiji. Itu artinya apa? Artinya Sobat Horor ya. Ini kalau kalian terjemahkan setelah kayak dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, Sobat Horor ya. Artinya itu takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri menjadi satu. Nah, agama Budi itu katanya agama yang emang orang-orang Jawa dulu tuh sebelum adanya agama Islam itu dia pada nganut agama Budi. Tapi apa ya sebetulnya? Karena kan zaman dulu kan bilangnya agama itu banyak yang kayak menyembah pohon, menyembah patung, menyembah hal-hal yang memang kalau bagi agama kita yaitu adalah musyrik sebetulnya. Cuma apa ya? Tapi dulu kan memang rata-rata orang Indonesia itu masih banyak yang terprovokasi oleh beberapa agama ya. Kayak kepercayaan lah, dulu gak ada agama, kepercayaan. Jadi kayak satu mencol ke sini, satu mengarah ke sini, satu mengarah ke sini. Jadi kayak agama atau kepercayaan yang dari dulu masyarakat Indonesia pegang itu banyak banget. Jadi kayak ya yang mana terus akhirnya muncullah ibaratkan agama Islam lewat jalur perdagangan ya, lewat jalur perdagangan transaksi gitu kan ya. Akhirnya mungkin ada pelopornya dan lain-lainnya, akhirnya muncullah agama Islam yang dibawakan oleh kayaknya kalau salah satu tuh kayak orang Cina yang agama Islam, terus dia mempopulerkan ya kayak gitulah, meloporkan sama mempopulerkan kayak 11-12 ya, susah ngomongnya. Jadi gitu Sobat Horor ya. Nah, oke, itu tentang Sabdo Palon yang bentuknya adalah banyak yang kenal dengan Eyang Semar gitu. Terus sekarang saya akan jawab, apakah Sabdo Palon ini adalah Eyang Semar? Ya, katanya seperti itu Sobat Horor. Katanya seperti itu. Sabdo Palon itu kayak ibaratkan bahasa lainnya kayak 11-12 dengan namanya Eyang Semar gitu loh. Eyang Sabdo Palon, Eyang Semar, sama. Wah, orangnya sama. Ibaratkan tokohnya tuh sama gitu loh. Sama Eyang Semar itu. Terus sekarang bukannya Eyang Semar tuh harusnya baik ya. Kenapa kok sampai gitu? Ya karena gini, kepercayaannya jadi kayak digeser gitu loh sebenarnya, digeser jadi agama Islam pada saat itu. Jujur ya, sebenarnya saya itu kalau sama yang namanya tokoh yang kayak gini, Eyang Semar dan lain-lainnya, ya saya memang menghormati sebagai dalam arti ya dia yang memang mewarisi kayak adanya kayak kebudayaan, ada yang namanya hal-hal kayak memang sudah leluhur gitu ya. Cuma kalau untuk kayak misalkan nih Eyang Semar ini marah karena bukannya jauh lebih baik ya, jauh lebih baik agama yang sekarang ya, agama Islam, terus Katolik, Kristen, jauh lebih baik itu dibandingkan dulu kayak nyembah pohon, terus nyembah hal-hal lain ya yang bersifat musyrik gitu. Cuma ya nggak tahu lah, mungkin yang kejawen banget, yang orang-orang kejawen ini mana nih, angkat suaranya nih ya, pasti kalian tahu alasannya. Mungkin kalian pasti akan membelakan kalau Eyang Semar kan tokoh kejawen banget ya Sobat Horor ya. Pasti kan beberapa orang pasti menghormati beliau karena memang kejawen. Kayak saya juga menghormati karena dia leluhur Sobat Horor ya. Dia leluhur, tapi saya tidak menyembah Eyang Semar karena ya tidak boleh menyembah hal-hal yang bukan Tuhannya Sobat Horor ya. Tapi ya masih banyak ada orang yang menyembah padahal ya dia memeluk agama Islam. Saya itu banyak Sobat Horor pengalaman tentang yang namanya Eyang Semar gitu ya, ke gua-gua Semar, terus ada beberapa orang yang menyembah beliau, padahal ya agamanya agama Islam. Terus saya bilang, kenapa kamu nyembah? Taunya nyembah sama menghormati beda sebetulnya. Taunya dari mana? Taunya kalau menyembah itu dia kasih sajen. Orang kalau udah kasih sajen, itu namanya dia menyembah. Alibi dia bilang itu menghormati, nggak menghormati cuma kayak oh iya, tidak merusak mungkin tempat wisatanya, tidak merusak ya hal-hal yang berbau dengan Eyang Semar, itu namanya menghormati. Tapi kalau menyembah itu sudah namanya pasang sajen, namanya nyembah.
ya takut kan, takut yang semar marah kan, ya itu namanya menyembah gitu loh. Itu namanya menyembah. Kenapa saya tahu ya? Karena saya pernah lah ya berkomunikasi dengan hal-hal yang berbau dengan Semar sebetulnya. Karena walaupun tampang saya Cina gini sebetulnya, tapi saya sudah mendalami hal-hal seperti itu kurang lebih 10 tahun. Saya sudah meditasi di Gua Semar, saya sudah mencoba ke hal-hal yang berbau dengan Semar. Ya, sobat horor lama tahu lah siapa saya. Makanya saya ini nggak cuma ngomong doang, tapi saya ini mencoba untuk terjun langsung. Yang katanya saya datengin sebetulnya. Katanya di Gua Semar ini tuh gini, ya saya datengin. Katanya tuh di ini tuh ada patung Semar yang saya datengin. Saya mau langsung ke TKP daripada saya cuma ngomong-ngomong doang di kamera gitu loh. Disitulah sebetulnya intinya tuh kayak gitu ya, tentang masalah Sabtu Palon. Dan menurut saya di kesimpulan video ini, apa hubungannya Sabtu Palon dengan Megatrust gitu ya? Apakah ada hubungannya gitu kan ya? Sebenarnya 11-12 dibilang tergantung ke kepercayaan kita. Kalau kalian percaya dengan Semar, kalau kalian percaya dengan Sabtu Palon, ya kalian percaya bahwa Megatrust, gempa bumi ini tuh ada hubungannya gitu loh. Ada hubungannya dengan ya Sabtu Palon gitu. Tapi kalau kalian nggak percaya, ya nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Apalagi kalau misalkan kalian lihat di berita-berita ya, jika dihitung sejak keruntuhan Kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabtu Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembalikan agama Budi di Nusantara. Itulah kenapa dia bilang nagih janji. Dia akan mengembalikan agama Budi di Nusantara sebetulnya. Dan tadi kan dia bilang 1478, ditambah 500 tahun, berarti kan harusnya 1978, udah lewat sebetulnya. Ini kita tahun 2024. Ya, berarti kemungkinan kalau kita percaya dengan namanya hal seperti itu ya, kepercayaan mereka ya berarti otomatis gak ada hubungannya sama Megatrust sebetulnya. Karena Megatrust itu benar-benar murni gitu loh. Malah kalau kalian sangkut pautkan malah lebih ngeri, ada hubungannya sama perjanjian yang namanya perjanjian Jayabaya sebetulnya, yang Jawa terbelah dua itu yang di video saya kemarin lah sebetulnya. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi tokoh Semar ini atau Sabtu Palon yang kita bilang Semar dan Sabtu Palon ini lah 11-12 ini, itu memang jujur ada baiknya. Kenapa saya hormati? Karena dia tuh benar-benar ingin menjaga tanah Jawa. Dia tuh ibaratkan leluhur yang menguasai tanah Jawa yang kedudukannya lebih tinggi sebetulnya. Kan tanah Jawa itu kan dipimpin banyak sekali kan raja-raja sebetulnya. Termasuk yang kita kenal kan Raja Sapa, termasuk Prabu Siliwangi yang menguasai area Jawa Barat, kerajaan Pajajaran sebetulnya. Cuma ya beliau semua, kerajaan mau Prabu Siliwangi, mau siapapun itu, ya mereka semua percayanya pada saat itu tunduknya itu sama yang namanya Yang Semar. Karena Yang Semar ini memang menguasai tanah Jawa dan memang katanya pusatnya itu adalah di di Gunung Merapi sebetulnya. Kan sering banget tuh ada penampakan Yang Semar di Gunung Merapi. Dan itu di pusatnya di situ sebetulnya. Makanya Jogja itu dikenal dengan daerah istimewa Yogyakarta. Karena kalau dibilang tuh kotanya itu sakral. Udah gitu di bawahnya di pesisir pantainya dipercaya ada kerajaan Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Wah, udah semakin sakral lagi sebetulnya. Jadi memang di daerah Jogja ini memang sangat kental. Dan kebetulan pacar saya juga orang Jogja. Jadi kemarin itu ketika isu Megatrust ini gitu ya, kan saya kan khawatir sebetulnya. Saya kan khawatir ini Jogja aman gak ya. Terus saya juga sempat ke Jogja ya. Saya sempat ke Jogja beberapa kali kayak biasa aja gitu. Ketika saya pulang dari Jogja, saya kembali ke kota saya sebetulnya. Tiba-tiba pacar saya ngechat gitu. Tiba-tiba kayak, wah gempa. Aduh, kenapa pas lagi ada saya nggak gempa, tiba-tiba pas lagi ada saya gempa gitu. Saya khawatir karena ya itu kan pesisir pantai juga kan daerah, tapi pesisir pantai selatan yang ibaratkan notabene itu untuk peluang tsunami berpotensinya itu besar banget sebetulnya. Nah, tapi kita kembali lagi sama Tuhan lah ya. Rencana Tuhan seperti apa, karena kita percaya pasti rencana Tuhan itu pasti yang terbaik, mau apapun itu sebetulnya. Semua sudah dituliskan, semua sudah dinubuatkan, kita nggak perlu khawatir. Yang masih khawatir sampai detik ini tentang Megatrust, ya berarti kalian nggak percaya kalau kita tuh punya Tuhan. Hidup kita jangan seakan-akan ini milik kita, tapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi jangan egois. Memang kapanpun kita ditakdirkan untuk dipanggilnya, ya sudah. Karena kita jangan pernah berharap bahwa ini adalah milik kita. Badan ini adalah milik Tuhan, milik Allah ibaratkan. Jadi jangan egois kalau memang saatnya untuk dipanggil ya dipanggil gitu. Jadi jangan kayak kita mikir kayak, wah ini aku tuh nggak pengen gitu, udah gitu. Karena ini bukan milik kita. Apapun itu, apapun rencananya Tuhan, itu pasti sudah yang terbaik, sobat horor. Jadi masa depan kita, hal-hal apapun itu, kita jangan takut. Don't scare apapun itu, jangan takut, sobat horor. Karena kalau kita semua berserah kepada Tuhan, semua akan baik-baik aja. Mereka trust, tsunami 50 meter, 100 meter, apapun itu,
semua kita akan jalani dengan baik-baik saja kalau kita percaya dengan Tuhan. Oke, gitu aja untuk video kali ini Sobat Teror. Jadi kesimpulannya adalah apakah ada hubungannya? Kalau kalian percaya ada hubungannya, kalau kalian nggak percaya nggak ada hubungannya. Tapi kalau kalian tanya sama saya pribadi, saya jawab dengan penuh lantang, tidak ada hubungannya Sabtu Palon dengan Mega Trust Sobat Teror ya. Karena ya itu tadi balik lagi, kalau kita dengan teori ya sudah 500 tahunnya itu ya kemarin gitu loh, nggak ada hubungannya Sobat Teror. Tapi kalau kita percaya dengan namanya, ya mungkin ngaret gitu. Ya nggak tahu lah, pokoknya ini gitu Sobat Teror ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih kalian udah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like, comment, dan subscribe channel ini jika kalian suka sama video ini. Saya Stephanie Vander, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam pasukan Sobat Horor, bye-bye.